Assalamualaikum Pak Manulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Eh, Sekarang di mana Pak Manulis? Sekarang saya berada di rumah Pak. Lagi bingung ini Pak. Ya lagi bingung. Kenapa? Jadi tadi ada kejadian di sekolah Pak. Jadi Ya. waktu saya ngajar Pak, jadi siswa saya ini kebetulan mengganggu kawannya Pak. Oh, itu kejadiannya waktu jam pelajaran apa jam istirahat? Waktu jam pelajaran Pak. Kebetulan Ah, saya lagi menjelaskan pelajaran Pak. ya, Jadi ya, ya. siswa tersebut itu memang orangnya sudah besar, Pak. Tapi Hmm, menurut saya lihat tuh dia selalu mengganggu-ganggu kawannya. Begitu juga waktu jam pelajaran guru lain, Pak. Karena dia ya. memang anak yang udah tua dia. Kalau kita lihat Oh, dulu dia udah masuk ke tingkat SMA. ya, ya, Makanya mungkin kelakuannya itu tidak bisa dirubah, Pak ya. ya. Itu Pak Manulis anak laki-laki apa anak perempuan? Anak laki-laki, Pak. Oh, sama-sama anak laki-laki ya. Ya. Jadi Oh, yang sering diganggunya itu anak yang paling kecil. hmm, 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 hmm. Ya, Jadi ini mungkin makanya saya hari ini paling kesal, Pak. ya, ya, ya. Hmm, mungkin Pak Mariulis bisa mengatasinya di sekolah. Memang saya panggil dia, Pak ya. Saya Ya, beri arahan. Nah, namanya si Ardikal. Ardikal, kamu bagusnya jangan kamu ganggu kawan kamu tadi. Kenapa ya. setiap guru masuk, kamu ganggu? Nah, Hmm, ini saya udah tuh waktu saya uh, tanya sama dia, saya ya, nggak saya ganggu, Pak. Cuma dia hmm, aja itu yang sering nangis-nangis. ya, ya. Itu kata dia si Ardikal tadi, Pak. Nah, Eh, jadi apakah selama ini dia termasuk anak yang suka ganggu temannya? Apa cuma waktu ini aja kejadiannya? memang saya tanya kepada guru-guru lain, setiap jam masuk kelas, dia selalu kayak gitu sifatnya, Oh, Pak. Dan bahkan kadang-kadang kalau dalam kelas dia itu keluar masuk, Pak. keluar Ini masuk ya? sifatnya memang udah kayak gitu, Pak. Ya, ya, ya. Eh, itu Pak Marulis itu yang diganggunya anak kelas lain ya? Enggak, dalam kelas waktu Oh jam dalam kelas saya ya? ngajar, Pak ya, dalam Iya kelas iya iya. mengajar. Hmm. Jadi dia Itu biasanya itu diganggu tuh yang kecil-kecil, Pak. Yang bisa oh yang iya kalau iya. sekarang sudah bully, Pak ya. Mungkin kalau sebaya dengan dia mungkin agak takut juga dia. Ya, kalau yang supaya dia enggak mengganggu. Oh iya. Paling-paling nanti Hmm. diajaknya gabung dengan dia Hmm. supaya kadang-kadang kalau dalam ruangan itu kalau ada guru yang masuk tuh jangan selalu serius Hmm. belajar. Iya. Itu memang sifatnya itu sering ganggu-ganggu kawan dan Hmm. begitu juga sering mengganggu jam pelajaran, Pak. Itu sifatnya. Iya. Itu keluar masuk dia. Hmm, hmm, hmm. Gini Jadi Pak, gini Pak Madulis. hmm, Apa dia ganggu aja? Apa ada diminta-minta yang lain? Misalnya diminta duitnya, kalau nggak dikasih nanti awas ya, saya pukul. Ada kayak? Jadi yang saya klarifikasi yang tadi yang kejadian tadi yang sama yang diganggu tuh yang anak tadi yang kecil tadi ya. Iya. Saya jumpain dia anak tadi. Nah, kenapa kamu nangis? Ini Pak, Hmm. uang saya diambil. Berapa uang Hmm. kamu diambil? 5.000. Nah, udah tuh, udah. Nah, kamu biar dulu saya tanya sama si Ardikal. Udah tuh Hmm. saya datang pula sama si Ardikal ini. Iya. Kamu tadi ambil duit dia ya? Enggak Hmm. ada. Siapa Hmm. bilang saya ambil duit dia? Enggak ada. Ya. Itu kan dia aja itu. Nah, dibilang, Hmm. Pak. Dia aja nuduh saya nggak pernah ambil. Hmm. Sementara yang anak kecil langsung nangis dia, Pak. Nangis. Ya. Nangis terus dia. Nah, Hmm. karena duit dia udah diambil. Ya. Itu Pak Mariulis, waktu kejadian tadi kan jam pelajaran. Ya, Pak. Nah, guru dalam kelas ada apa enggak? Kebetulan waktu kejadian itu, Pak, Hmm. memang waktu jam keluar main-main, Pak. Oh, Jadi yang istirahat pastinya itu setelah waktu jam saya masuk, di situ anak tuh menangis. Saya nanya, kenapa kamu menangis? Iya. Tadi ambil duit saya. Hmm. Tuh. Iya, iya, iya. Hmm.
Itu solusinya itu kayak mana Pak Marlis? Apa dibawa ke kantor untuk diinterogasi, apa di kelasnya aja? Memang yang sebenarnya Pak, saya sudah pernah juga saya panggil si Ardika dulu, bukan di kelas 3, kelas 2 ini aja Pak. Jadi Ya, dari dulu-dulunya itu waktu kelas 1 dia sifatnya kayak gitu juga Pak. Sering juga mencolek-colek anak lain, sering juga mengganggu kawannya yang wanita karena orangnya sudah besar Pak. ya, ya, ya. Kan dulu pernah dipacari anak kelas 3 Pak. Ini Oh ya. Hmm. Jadi sudah pernah kami panggil dulu. Waktu yang pertama waktu kelas 1 dia sudah agak berubah Pak. Tapi setelah naik kelas 2 sudah muncul lagi sifat-sifatnya yang jelek Pak. Ya, ya. Mungkin Pak Marlis ada mau ngambil tindakan, mungkin memanggil orang tuanya. Itu kayak mana Pak Marlis? Ini memang karena saya bukan wali kelasnya Pak ya. Oh, wali kelasnya ya. Kebetulan saya wali guru mata pelajaran. Iya, Cuma iya. yang saya panggil dulu Pak itu waktu jam saya aja. Masuk waktu dia bertingkah kayak gitu sifat-sifatnya kurang baik. Ada saya panggil Pak. Iya. Tapi dia bilang ini Pak, saya akan usahakan untuk berubah. Itu waktu saya aja berubah, tapi waktu guru masuk yang lain, ya sifat yang jelek itu susah untuk dirubah Pak. Sama aja ya. Ini masyarakat muncul lagi ini yang jadi beban bagi saya nih Pak. Ya. Gini Pak Marlis, kalau bisa kan dipanggil orang tuanya supaya nanti orang tuanya tahu ya gimana anaknya di sekolah. Kalau di rumah mungkin udah urusan orang tuanya kan. Jadi masalah panggil orang tua Pak, apakah saya yang panggil atau bagusnya wali kelas dulu Pak? Kita negosiasi dengan wali kelas dulu. Iya. Langsung kita panggil orang tuanya. Kalau gitu Pak Marlis jumpai wali kelasnya dulu, bilang mungkin siapa itu tolong panggil orang tuanya ke sekolah supaya nanti kan kita tahu kayak mana anaknya di rumah dan kita kasih tahu di sekolahnya. Ya. Ya, memang mungkin ini suatu mungkin kelalaian juga bagi kita guru Pak ya. Ya. Mungkin kalau kita lihat ini bahwasanya banyak sekarang siswa-siswa kita apabila kalau kita kurang memperhatikan apalagi misalnya sentuhannya kurang kita sentuh ya, jadi mungkin dia belum bisa berubah. Tapi waktu kelas 1 waktu saya bujuk-bujuk dia secara pendekatan berubah. Tapi ini akhir-akhir ini Pak, ini yang saya kecewa ini. Jadi apa bisa kayak gitu lagi? Apalagi ada permasalahan. Jadi ini karena kejadian ini baru ini Pak. Ini baru ya. Jadi kalau kita panggil orang tua ini belum rencana memang saya rencana pertama saya harus berdiskusi dulu dengan wali kelas. Jadi nanti selanjutnya kita serahkan ke wali kelas dulu. Apakah nanti wali kelas menindaklanjuti atau orang tuanya atau mungkin bisa ditindaklanjuti oleh wali kelas. Ya. Mungkin kalau dari kepala sekolahnya tahu nggak? Kalau memang kalau dari kepala sekolah Pak belum Pak. Ini masih antara guru bidang-bidang studi dengan wali kelas Pak. Ini karena kebetulan baru saja kejadian nih Pak. Dan memang saya sudah tanya juga sama guru-guru lain. Memang sifat-sifatnya memang udah biasa kayak gitu dia bilang. Iya, iya. Mungkin dia rumahnya dekat dengan sekolah Pak Marliza. Makanya dia berani ya. Rumahnya Pak memang kalau kita lihat itu sekitar 50 km dari tempat tinggal kalau sekolah Pak. Ya, biasanya kalau anak dekat dengan sekolah dia berani dia berbuat apa-apa. Ya, bahkan Pak waktu kemarin Pak ya. Kalau waktu kelas 1 dia baik sama dia. Baik, dia menghargai saya Pak atau menghormati saya. Tapi baru-baru kejadian baru ini. Jadi waktu saya ajarkan kamu janganlah kayak gitu. Kamu rubah sifatnya. Janganlah kamu ganggu yang anak kecil di bawah kamu dan jangan ganggu orang. Apa urusan Bapak? Ditentangnya saya Pak. Iya, iya. Karena jengkel saya sampai hari ini saya paling kesal Pak. Misalnya kenapa ini mungkin kelemahan saya
Jadi beban bagi saya nih Pak. Iya. Gini Pak Marulis, dia di sekolah anak yang terlalu pintar apa yang di bawahnya? Memang kalau kita lihat secara ilmu pengetahuan dia itu termasuk tidak terlalu pintar dan tidak terlalu misalnya bodoh kali Pak. Jadi pertengahan dia. Cuma dia sifat dia ini mungkin ada, kalau sifat malasnya ada, suka colek-colek kawan tuh ada, suka mengganggu-ganggu kawan-kawan yang kecil pun ada juga Pak. Itu memang sifatnya itu sudah muncul lagi itu dari sekarang. Kalau dulu sudah agak berubah, ini sudah mulai lagi. Ini karena mungkin kita belum tahu Pak, kenapa bisa berubah ini. Sifatnya yang dari dulu sudah agak berubah, sekarang sudah muncul lagi yang jelek. Apa masalah kendalanya? Ini karena baru kejadian nih Pak. Ini mungkin besok Pak mau saya dekati wali kelas ya. Jadi baru kita cari solusi lagi Pak. Oh Pak Marulis, gini ya. Kalau bisa nanti anak tersebut dirujuk supaya nanti dia perilaku dia semakin bagus ya. Ya Pak. Insya Allah memang kalau untuk kita untuk merubahkan sikap perilaku si anak itu, pertama sekali kita harus mendekati secara personal, secara bujuk-bujukan ya. Karena harus ada secara pendekatan yang baik-baik lah. Karena kendalanya apa masalahnya bisa dia berubah. Karena gini Pak Marulis, karena kan anak yang di sekolah ini kan merupakan tanggung jawab kita semuanya, ya kan? Ya Pak. Kita ya ini kan yang diberi amanah oleh pemerintah ya, digaji ya, supaya anak tersebut mau dia berbuat baik ya. Pak Marulis, Pak. Cukup sekian aja ya. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi, duduk kembali supaya tahu nanti keluhan-keluhan Bapak bisa kita atasi ya. Terima kasih Pak atas luang waktunya memberikan untuk saya. Memang dengan adanya solusi seperti ini kita akan mencari jalan keluarnya supaya ada kendala-kendala di sekolah kita masing-masing bisa kita selesaikan untuk mendidik generasi kita yang sekarang ini memang bermasalah, pertama tentang masalah karakternya Pak. Ini, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Marulis ya. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi ya. Saya share lagi Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Rida sore ini? Waalaikumsalam Pak Marulis. Sore ini insya Allah saya saja aman ini. Lagi ngopi-ngopi nih. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana? Saya pun sehat juga, alhamdulillah Pak. Bagaimana keadaan sekarang bulan Maulid ini Pak? Ini kita lagi dengar-dengar nih tiap hari ada yang Maulid ya kan? Di tempat Bapak gimana? Saya memang Maulid Pak belum Pak. Biasanya kalau kami Maulid di sekolah kami itu diadakan itu biasanya di akhir-akhir Maulid Pak. Oh gitu ya. Ini belum. Yang saya bagaimana biasanya kalau Maulid ada diadakan zikir Pak? Kan zikir ini kan identik kalau di Aceh. Kalau ada Maulid pasti ada zikir. Zikir Pak. Jadi biasanya kalau zikir Pak dari luar Pak diambil atau dari sekolah kita sendiri Pak? Kalau di tempat kami, di sekolah kami tahun ini belum rapat kapan akan kita adakan Maulid. Yang jelas ada. Tahun-tahun kemarin ada Pak. Ya tahun kemarin kayak mana, berjalan lancar Maulidnya Pak? Ada suatu hambatan Pak? Maulid berjalan lancar, tetapi sebelum menuju hari hanya ada hambatan Pak. Tentang apa Pak? Apa masalah hambatan, misalnya siswa tidak mau untuk mengikuti zikir atau ada hal-hal lain Pak yang terjadi di sekolah Pak? Justru dengan masyarakat yang bermasalah Pak. Masyarakat Pak? Ya. Jadi masyarakat apa, tidak mendukung zikir Pak atau tidak mendukung Maulid Pak? Mereka mendukung, tapi mereka berebut begini.
Kalau ini saya ceritakan sedikit tentang background lokasi sekolah kami, Pak ya. Boleh, Pak. Nah, jadi sekolah kami berada di Desa Tepin Ara namanya. Sementara murid kami hampir sebagian besar berasal dari desa tetangga, namanya Desa Tepin Belangan. Iya, Pak. Jadi yang menjadi tantangan kemarin, di kedua desa ini mempunyai grup zikir masing-masing, Pak. Iya. Jadi kami baru berwacana begitu dengan Kepsek ataupun guru sejawat dan penjaga sekolah lah. Iya. Komite belum kami hubungi karena rencana nanti ke depan akan kami adakan rapat dengan wali murid dan komite. Jadi rupanya yang kami wacanakan ini, kami akan mengundang grup zikir dari Desa Tepin Belangan. Tepin Belangan, Pak ya. Entah bagaimana infonya tersebarlah ke masyarakat luas di Tepin Ara sehingga orang Tepin Ara marah. Iya. Kenapa enggak grup desa kami yang diundang untuk zikir? Kenapa mesti grup tetangga sebelah? Sementara di tempat kami sekolah itu, di lokasi sekolah ada grup zikir tersendiri, Pak. Ya. Jadi yang di Tepin Ara itu, Pak, jadi kenapa marah kalau kita ambil di Tepin Belangan? Apa alasannya marah, Pak? Marah begini, Pak. Jadi mereka merasa tidak dihargai karena sekolah letaknya di Desa Tepin Ara. Kenapa begitu ada momen-momen besar begitu, kita ngundang grup zikir dari tetangga. Jadi siapapun ada sosial, Pak. Ya, agak nasional kemarin. Jadi marahnya Pak, apakah misalnya ada ancaman Pak terhadap sekolah atau ancaman terhadap guru, Pak? Kalau untuk guru nggak ada, kalau untuk sekolah ada, tapi saya rasa itu bukan ancaman yang begitu berarti, Pak. Mungkin ngomong-ngomong begitu, katanya kalau nggak kami undang mereka akan cabut siswa yang ada di sekolah kami, dan menurut kami dengar mereka ingin memindahkan, memutasi murid anaknya itu ke madrasah kami, Pak. Karena sekolah kami, Pak, dekat dengan madrasah. Jadi kami langsung bercerita begitu, tidak mungkin kami mengundang orang Tepin Ara, walaupun sekolahnya memang di Tepin Ara, tetapi muridnya hampir 90% orang desa Tepin Belangan. Jadi kalau kami pikir begini, kalau seandainya kami tidak mengambil orang Tepin Belangan, saya pernah tanya beberapa pendapat tokoh dari Pembelangan di saat mereka ngantar anaknya ke sekolah, wali muridnya lah. Saya kasih tahu begini kejadiannya. Dibilang sama orang Tepin Belangan, sama tokohnya, itu terserah bapak, terserah sekolah. Kalau memang sekolah mengundang grup zikir dari Tepin Ara, kami semua para wali murid yang berasal dari Tepin Belangan, kami nggak mau mengadakan kenduri, tidak ikut berpartisipasi. Jadi kan nggak mungkin, nggak jalan tuh maulid, karena sebagian besar memang orang itu. Ya. Jadi ini saya tanya lagi, Pak ya. Ya boleh. Jadi saya tanya lagi sama Bapak, Tepin Ara itu Tepin Ara itu apakah misalnya yang protes itu wali daripada anak tersebut, Pak? Setelah saya periksa, Pak, setelah saya lihat-lihat, ada beberapa orang yang langsung menjumpai saya, Pak. Ya, ternyata Pak, mereka yang protes itu anaknya nggak disekolahkan di sekolah kita, malah anaknya yang di madrasah semua. Jadi saya bilang, kenapa bapak ataupun ada juga ibu-ibu datang protes, tapi lebih banyak abang-abang lah. Kenapa kalian protes? Sementara anak kalian tidak kalian sekolahkan di sekolah kita di sini. Seharusnya kalian bisa menghargai keberadaan sekolah kita di sini. Seharusnya orang kita yang memajukan sekolah kita sendiri. Ini kenapa harus orang desa Tepin Belangan? Jadi wajarlah kalau kami ngambil orang itu. Jadi itu persoalannya dulu, Pak. Ya. Jadi setelah diklarifikasi, Pak, masalah yang protes tadi. Ya. Jadi ada langsung Bapak temukan tuh yang orang yang protes, Pak? Enggak? Jujur bukan saya yang mencari, Pak. Malah saya dihadang waktu pulang sekolah.
Oh gitu ah. Oh, Dihadang, masalahnya. nggak tahu. Saya nggak begitu takut Pak, karena saya aslinya berasal dari tepi Nara juga, jadi biasa aja Oh saya ya ya. tanggapi. Saya nggak ada emosional menanggapinya dengan baik-baik Pak kan. Saya tanya satu pertanyaan sama dia. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya bilang begitu. Sekarang saya balik tanya dulu, kenapa Bapak tidak menyekolahkan anak Bapak di sekolah kami? Apa kendalanya? Kenapa Anda begitu benci sama sekolah kami? Jadi jawabannya apa Pak? Waktu Ya. Bapak tanya gitu, jawaban orang tadi? Jawaban Bapak? dia, kami dari nenek moyang dulu udah sekolah di madrasah, dia bilang. Oh gitu ya. Ya, habis itu saya jelasin lagi ke orang tua ini, mungkin begini Pak, mungkin pemikirannya masih ortodok atau agak awam. Mereka takutnya begini Pak, masih berpendapat begini, untuk apa kita sekolahkan anak kita di SD negeri ataupun di negeri, takut-takutnya nanti jadi kafir ke situ. Jadi saya gitu. bilang kalau sekarang kurikulum yang ada di SD ataupun di pemerintahan sama yang dengan di bagian depak di agama, di MI madrasah sama kurikulumnya. Kalau kami juga ada pelajaran PAI, saya ceritakan, ada budi pekerti, ada tulisan Arab Indonesia, ada bahasa Arab. Kami juga punya guru agama, kami juga ngajarin anak-anak sholat, semuanya sama. Nah, itu saya jelaskan. Jadi waktu Bapak jelaskan, mengerti dia Pak? Mengerti, terdiam. Terdiam dia. Karena emang alasannya memang bukan itu sebetulnya Pak. Alasannya semacam provokator aja. Provokator Pak? Buktinya saya udah duluan tanya sama yang ada anaknya yang di sekolah kita. Walaupun dia bapaknya orang tepi Nara. Saya tanya, saya kasih ngabaran. Kalau saya pakai orang desa lain bagaimana? Enggak apa-apa Pak, itu kan terserah sekolah Bapak. Kan sekolah kita juga katanya. Yang penting nggak ribut-ribut. Yang penting acara mulik kita tujuan akhirnya kan berjalan dengan sukses. Dengan damai tanpa ada apa-apa. Nah, jadi kalau sekarang Pak, ini kan sudah masuk tahun sekarang Maulid ini yang kejadian tahun kemarin tuh Pak kan? Ya. Nah, jadi kalau sekarang ini Pak, misalnya kalau untuk grup berzikir ini yang kita ambil tuh dari tepi Nara yang ancam Bapak tadi atau dari tepi Melanga tuh, bagaimana tuh? Begini Pak, begini ceritanya. Ini masih pengalaman tahun kemarin. Pengalaman tahun kemarin. Jadi sebelum kan ini ceritanya kan Maulidnya belum berjalan tahun kemarin. Belum berjalan ya, karena belum kita tentukan kita misalnya kapan kita buat hari hanya. Karena udah muncul argumen-argumen begitu dari masyarakat. Karena pada saat itu saya ditunjuk oleh Kepsek menjadi semacam ketua panitia Maulid. Jadi apapun saya harus mikir nih bagaimana solusinya biar masalah ini biar nggak tambah parah, tambah runyam gitu, nggak bagus. Jadi saya panggil komite. Saya panggil komite. Saya bilang sama komite, Pak, 2 hari ke depan Bapak ada kemana? Apa ada kegiatan lain di luar? Habis itu dia bilang, jangan 2 hari ke depan Pak Jal, besok aja. Mau buat apa? Saya mau buat rapat, pesertanya terbatas. Siapa-siapa pesertanya ditanya. Saya bilang komite, ada Pak Kepsek, ada Pak Kecik dari kedua kampung ini kita undang. Kan begitu Pak. Udah besoknya ceritanya saya undang. Saya undang, siap mukadimah dari Kepsek, begini bla 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 bla. Saya jelasin. Saya tanya sama Pak Kecik tepi Nara, apa yang Bapak dengar desas-desus mengenai Maulid nanti ke depan? Rupanya udah sampai ke telinga Pak Kecik juga masalah kita mau mengundang zikir dari lain, dari desa tepi Belangan. Bilangnya ada Pak, kami mendengar rencana sekolah mau mengundang anggota zikir dari desa sebelah. Habis itu saya bilang memang ya. Jadi apa tanggapan dari Bapak, saya tanya. Kata Pak Kecik, dari tepi Nara saya sih nggak apa-apa. Karena Pak Keciknya jujur Pak masih muda. Tempo hari itu masih bulan madu, belum punya anak dia. Ya mendukung kadang ide-ide yang provokator dari yang kita anggap provokator Pak.
Yang pertama itu Pak, yang kedua dia kan nggak merasa bersalah karena anaknya belum lahir pun. Oh ya, Dalam, belum ada memang. Jadi kan bisa bersikap netral. Cuma dia ingin tahu apa alasannya. Saya tanya kenapa ingin tahu alasan? Karena ada sebagian orang yang komentar miring kayak gitu, ingin tahu apa alasan sekolah kita mengundang grup sebelah. Habis itu saya ambil kebetulan sebelum acara H itu Pak, saya juga masih merangkap operator hari itu, operator sekolah. Ya. Jadi saya udah prediksi pasti ke situ mau ditanya. Saya print semua jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang dari desa Tepinara saya kasih stabilo merah, yang desa Tepimlangan saya kasih hijau. Hijau. Jadi begitu ditanya sama Pak Kecik apa alasannya, saya buka hasil print out itu. Yang nampak sama Pak Kecik Tepinara. Ini Pak hasilnya. Ini yang merah penduduk Tepinara, yang anak Tepinara saya bilang, murid Tepinara. Yang warna hijau ini murid Tepimlangan. Kalau Bapak seorang Pak Kecik, tolong Bapak cermati lebih banyak mana statistiknya. Dilihatnya, oh cuma segitu yang ada anak desa di sini yang sekolah di sini. Iya Pak. Jadi saya ambil persentasi menurut jumlah murid. Kalau saya ambil yang dari masyarakat kita Pak, hanya 15 orang di sini tertera. Sementara anak desa Tepimlangan siswa dari mereka itu hampir 80-an. 80-an, Pak. Jauh kali ya. Ya, jadi kalau kita blacklist, kalau kita nggak undang mereka untuk zikir, di blacklist semua siswa ini tidak dibawa kenduri untuk kita. Sanggup Bapak Kecik tanggung semua. Sementara tamu kita dan dari dinas, ada dari kepsek se-UPTD kita. Ada kita undang tokoh-tokoh nanti. Siapa tanggung jawab? Oh, begitu kejadiannya. Iya, ini saya harap sama Bapak, tolong kasih tahu ke orang-orang desa, ke masyarakat Bapak, saya bilang gitu. Siapa tokoh-tokoh yang suka berkomentar mereng itu, kayak gitu ceritanya. Jadi yang dari Tepimlangan banyak dia. Karena Pak Keciknya pun diam-diam aja Pak, karena memang kita dukung dia kan. Habis itu ditanya pendengar. Habis itu diambil kesimpulan lah sama Pak Komite Sekolah. Itu saya suruh ambil alih sama komite. Dia langsung ketuk palu Pak Komite. Untuk tahun ini, okeylah kita kasih kesempatan untuk orang desa Tepimlangan, Pak Kecik dibilang Pak Kecik Tepinara. Tahun depan, kalau Pak Kecik Tepinara sanggup melobi masyarakatmu untuk kasih anak ke sekolah kita, akan kita pakai desa Tepinara ke depan untuk grup zikir. Ternyata mereka nggak ribut lagi Pak, ini ceritanya. Nggak ribut lagi, 1 minggu kemudian baru kami undang semua wali murid. Untuk menentukan bagaimana sistem pelaksanaan hari H-nya di sekolah kita. Ya. Jadi tentang masalah yang dulu sudah clear Pak ya, berarti dengan cara pendekatan ya. Jadi yang provokator tadi Pak masih muncul lagi dia, enggak? Udah sadar? Enggak lagi Pak, karena udah dikasih pengertian sama Pak Kecik. Pak Kecik ya. Jadi maksudnya begini Pak, dia ganggu ini bukan untuk permanen, cuma suka-suka dia, usil Pak. Kalau kita bilang usil. Oh, sifatnya itu Jadi didukung lagi, mungkin didukung ada yang kawan-kawan lain lagi Pak. Tentang yang punya daya. Karena Pak gini Pak, memang juga saya pernah juga lihat Pak, misal kalau sekolah dekat dengan di daerah itu, kebetulan ada anak yang dekat di daerah sekolah di SD tempat kita misalnya, itu muncul juga biasanya Pak provokator tuh Pak. Itu memang kayak itu Pak ya, mungkin ya. Jadi saya tanya lagi Pak ya, jadi masalah grup zikir tuh kenapa enggak kita ambil setengah-setengah aja Pak, misalnya dari Tepinara bisa, dari Tepimlangan pun boleh. Kita bentuk satu grup Pak. Bagaimana Pak? Jangan kita buat begini Pak Mariulis. Masing-masing desa ini, kedua desa ini kan ada grup masing-masing. Jadi kalau kita gabungkan 50-50, jadi yang tukang bawa radar ini pimpinannya nanti bingung. Karena mungkin ada gaya berzikir yang di desa Tepinara dengan iramanya begini, cengkoknya begini. Ya, cengkoknya nanti ya. Satukan dengan grupnya satu lagi nggak nyambung.
untuk Pak. adaptasi. Sementara Maulid udah beberapa hari ke depan udah masuk ke siap tempur orang ini. Jadi nggak mungkin kita satukan. Begitu Pak. Oh, itu sebabnya Pak ya. Saya pikir tadi supaya lebih aman, supaya jangan sampai seterus-terus, jangan buat kelompok gap-gap Pak ya. Harus kita satukan. Kalau sekarang udah bersatu Pak. Udah bersatu Pak. Jadi Pak kemarin setelah kami kasih tahu ke Pak Keciknya kalau dia sanggup melebihi masyarakatnya untuk menambahkan murid ke sekolah kami akan pakai orang desa Tepinara untuk zikir tahun ini. Ternyata tahun kemarin banyak peningkatan Pak dari orang Tepinara. Mungkin dari 100%, kalau tahun kemarin itu hanya 10 atau 15% siswa yang di tempat kami, sekarang udah hampir 35% Pak. Jadi ada peningkatan. Jadi dengan begitu kami udah memastikan ini pasti kita undang Tepinara. Ternyata sekarang di desa Tepin Belangan tidak ada lagi grup zikirnya, udah bubar. Yang di Tepinara tetap masih ada. Jadi sebagian besar peserta yang dari Tepin Belangan, anak-anak murid kami itu lari ke Tepinara semua. Udah gabung jadi satu. Ya. Jadi kami nggak pusing-pusing lagi. Memang memang harus kita ambil yang satu ini. Karena kalau kita ambil yang dari, misalnya kita ambil orang luar, Pak, kasihan siswa kita. Karena peserta zikir ini semua dari sekolah kami, walaupun berada di kedua desa ini. Begitu. Jadi kalau sekarang Pak, misalnya kalau kita latih Pak, misalnya memang udah kita satukan, biasanya tuh yang menjadi pelatihnya dari guru kita dari SD Pak, atau dari luar Pak ambil Pak? Yang bagi zikir ini. Grup zikir ini Pak nggak ada hubungan dengan sekolah kita Pak. Orang itu pisah keberadaannya. Kalau di desa Tepin Ara itu yang tukang bawa radarnya, pimpinannya Pak Kecik yang tadi saya bilang. Ya. Tapi di saat kejadian tahun kemarin bukan dia pimpinan zikirnya. Orang lain lagi. Sekarang langsung dia ambil alih dan mampu. Gitu. Begitu. Jadi kan lebih aman lagi Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi, ini kan sudah bulan Maulid Pak ya. Iya. Jadi apalagi ada pemikiran-pemikiran seperti dulu di sekolah kita, atau ada tantangan, atau sekarang tuh misalnya sudah biasa-biasa aja, atau dalam keadaan misal aman-aman saja, atau ada misalnya bagaimana cara ini seandainya kalau ada kejadian-kejadian yang dulu lagi, bisa Bapak antisipasi nantinya? Insya Allah bisa Pak, karena kami begini Pak, ini tradisi di sekolah kami sebelum acara hari hanya kan kita duduk mufakat dulu Pak, bermusyawarah dengan masyarakat. Jadi kami undang semua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Habis itu Pak Kecik dan Pak Imam kedua desa ini peserta komite kami buat rapat. Jadi masalah sistematis cara kerja hari H Maulid nanti apa-apa aja dipersiapkan mulai dari tenda semuanya kami lemparkan ke wali murid. Jadi biar wali murid menentukan umpamanya begini, satu siswa berapa kotak nasi yang perlu dibawa. Itu nggak ada urusan sama kami. Jadi kami lemparkan ke mereka mau berapa dibawa. Sistemnya bagaimana? Misalnya begini Pak, satu murid bawa 5 bungkus nasi kotak. Itu kan udah kita ambil ke 5-nya. Nanti satu kotak ini kita kembalikan kepada murid yang bersangkutan. Yang 4 ini baru kita untuk kenduri beramai-ramai. Ada masyarakat, ada fakir miskin yang datang, ada orang-orang tua. Kami yang ambil nasi dari situ. Jadi tidak akan gap lagi Pak. Jadi orang itu sebelum memutuskan begitu-begitu kompromi sesama wali murid, termasuk berapa uang sumbangannya. Gitu Pak. Jadi Pak, ini saya ingin tanya lagi, biasanya kalau tiap berzikir Pak, atau maulid Pak, apakah misalnya antara anak yatim itu dipisahkan Pak? Misalnya untuk berikan misalnya, ini Pak. Begini Pak, jadi tidak semua anak yatim menjadi anggota zikir. Karena yang diambil anggota zikir saya lihat dari kelas 3 ke atas lah usianya. Kalau usia anak kelas 1, kelas 2 enggak dimasukkan ke anggota zikir. Jadi mereka Pak
walaupun ada dibawa kenduri, tapi nanti kita kumpulkan berpisah, Pak. Kan nggak rame, Pak. Habis itu ada anak-anak yatim yang nggak sekolah di tempat kita, Pak. Tapi datang dia ke situ cuma menonton. Kan kita tahu, Pak, anak-anak tetangga yang yatim siapa yang di desa kita walaupun nggak sekolah di tempat kita. Itu kita kumpulin juga sesama yatim ataupun piatu, Pak. Jadi nggak kita gabung dengan anak-anak lain. Karena dimanapun, Pak, saya rasa kalau ada maulid itu yang banyak penontonnya orang perempuan sama anak-anak kecil. Ya. Dari mana datang? Kan nggak mungkin nggak kita kasih kenduri, Pak. Jadi biasanya Pak kalau di sekolah itu menyediakan juga misalnya seperti akomodasi misalnya kalau uang bantuan Pak untuk acara maulid atau hanya siswa aja yang bawa nasi kotak Pak? Siswa bawa. Ini Siswa di bawa. sekolah saya, Pak. Siswa bawa. Tetapi di luar itu semua, kami yang guru-guru ditetapkan. Misalnya yang PNS kasih uang 100.000, itu yang pertama. Nanti kalau untuk menu makanan ditentukan sama Kepsek. Misalnya Pak Mariulis kena bawa udang 2 kg, masak, siap dari masak. Pak Syarul kena bawa daging 1 kilo, siap dimasak. Saya misalnya kena telur asin berapa butir sama kerupuk, kayak gitulah sampai pencuci mulut, Pak, sampai semangka ataupun pisang itu ada. Nanti dari uang ini baru kita tanya anggota zikirnya berapa operasional dia. Yang pertama, habis itu sewa teratak, sewa tenda, Pak. Habis itu soundnya sound system. Sound system, Pak. Yang lebihnya dikit ini baru kita kayak beli minum, kayak aqua gelas itu kan harus disediakan, Pak, untuk anak-anak. Yang lebih nanti kita buat sirup, pakai es kayak gitulah. Jadi bukan hanya siswa dan wali muridnya, Pak, yang berpartisipasi. Kita juga, karena kita, Pak, kan banyak tamu dari kita. Misalnya kayak di depan saya, kan yang sekolah-sekolah tetangga ini kan kita undang gurunya barang 5 orang ataupun kepseknya, nanti orang kantor lagi sesama kepsek kan diundang juga. Jadi kira-kira ini kalau udah misalnya kalau udah di rapat kira-kira biasanya tuh apa maulid akhir Bapak ambil atau bulan-bulan ini, Pak? Itu tergantung hasil kesepakatan rapat, Pak. Jadi belum kita itu Pak. Kalau rapat wali murid itu dikoordinir oleh komite, Pak. Jadi kita lepas tangan, kita kasih kepercayaan penuh komite sama wali murid. Mereka berembuk, nanti hasilnya dilapor oleh komite ke Kepsek. Karena nanti kita buat rapat juga sama guru ataupun kependidikan. Begitu, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya. Jadi memang ini pertama tadi persoalan masalah berseteru tadi berarti antara kubu satu dengan kubu yang kedua sudah menyatu. Jadi sudah damai, Pak. Sudah damai kembali ya. Itu memang suatu solusi yang baik juga yang Bapak jalankan secara pendekatan baik melalui tokoh tadi ya, melalui komite. Itu adalah sesuatu hal yang sudah yang kita harapkan, Pak, bersama. Iya, Pak. Jadi ke depan ini jadi supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang seperti yang dulu. Jadi mungkin Bapak apa ada lagi yang ingin Bapak tanyakan tentang keluhan-keluhan di sekolah? Mungkin nanti ada masukan dari saya atau ada lagi, Pak, yang terganjal dalam pikiran-pikiran Bapak? Kalau terganjal nggak ada lagi, Pak. Pokoknya intinya begini, Pak. Sebelum kita membuat sesuatu itu alangkah baiknya kita membuat rapat. Bermusyawarah dulu. Baik di lingkungan kita di sekolah kan harus bermusyawarah juga sama Kepsek atau pengurus sejawat, Pak, ya. Apalagi perayaan-perayaan momen besar begini ya harus kita libatkan tokoh-tokoh. Komite udah pasti di dalamnya. Kalau enggak pasti terjadi gap, Pak. Apalagi berurusan dengan dana, Pak, kan? Ya. Itu memang kalau dana itu memang sangat krusial. Iya. Sangat riskan, Pak. Jadi itu memang kalau kita lihat apalagi keadaan sekarang ini, Pak, keadaan masalah kondisi ekonomi, Pak. Iya, Pak, ekonomi. Ya, Pak. Iya. Jadi cukup sekian dulu, Pak. Iya, Pak. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.